Theodore menatap pemandangan hancur di bawah sana dan hampir tidak percaya. Tidak mungkin. Cuma hujan biasa, kok bisa menenggelamkan gunung? Su Wei mengerutkan dahi dengan serius. Bukan karena hujan, ini karena jalur air bawah tanah yang tidak stabil. Hall menampilkan ekspresi berpikir. Di dasar genangan itu pasti tersembunyi seekor raksasa bawah tanah. Dan raksasa itu sedang bergerak sehingga menyebabkan air di bawah menyembur ke atas. Su Wei tidak bisa menahan tawa. Hall yang biasanya begitu cerdas ternyata juga punya pemikiran sesederhana ini. Dia mencoba menjelaskan. Tidak ada raksasa di bawah tanah. Ini hanyalah fenomena alam biasa. Kemungkinan tekanan air di tempat tinggi memaksa air tanah di bawah naik ke permukaan, atau bisa juga karena gempa bumi yang memutus aliran sungai bawah tanah sehingga airnya meluap ke atas. Hall menatapnya dengan wajah bingung. Begitu ya, aku salah tebak rupanya. Su Wei mengangguk. Sebenarnya banyak sekali tempat yang punya legenda tentang raksasa yang bergerak di bawah tanah. Itu semua hanya imajinasi manusia yang tumbuh karena rasa takut terhadap kekuatan alam. Penyebab sebenarnya tetaplah pergerakan geologi. Kalau kamu tertarik dengan topik ini, nanti kamu bisa. Belum selesai Su Wei bicara, dari kejauhan tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Disusul getaran bumi yang berguncang hebat. Sebuah celah raksasa terbelah dengan cepat dari arah lubang yang tadi runtuh, menjalar mendekat. Suara retakan bumi yang menggelegar membuat bulu kuduk berdiri. Air bah yang meluap mengalir deras masuk ke dalam celah yang terbelah itu. Uap air kuning kecoklatan menyembur setinggi 20 hingga 30 meter. Dari dalam celah, deretan puncak batu berbentuk kerucut perlahan menyembul ke atas. Puncak-puncak itu terus naik semakin tinggi, seperti rebung yang menembus tanah di musim semi. Akar-akarnya yang kokoh menghancurkan lapisan tanah di sekitarnya. Kali ini Su Wei pun ikut membeku. Itu bukan stalaktit batu sama sekali. Itu adalah duri-duri di ekor seekor raksasa. Binatang raksasa purba, makhluk prasejarah legendaris yang konon dalam sekali makan bisa menelan 1000 puncak gunung sekaligus. Suara Theodore yang ketakutan sampai pecah nadanya. Binatang raksasa purba. Hall pun ikut gemetar suaranya. Kita sedang berdiri di atas tulang ekor binatang raksasa purba. Gunung ini sebentar lagi akan runtuh. Apa yang harus kita lakukan? Bahkan Raklik yang tidak hidup dan tidak mati pun takut musnah. Satu injakan kaki binatang raksasa purba bisa menghancurkan mereka menjadi serpihan. Dan dia belum cukup dewasa. Kalau mati sekarang, bahkan keturunan pun tidak sempat ditinggalkan. Theodore berlari berputar-putar panik. Wujud asliku sekarang belum sebesar satu jari kaki binatang raksasa purba itu. Kalau sampai diinjak masuk ke bawah tanah, aku akan berakhir di usia semuda ini. Su Wei melirik keduanya sebentar, lalu tanpa berkata apa-apa dia melepas jaket atasnya. Bret! Sepasang sayap putih bersih merekah di punggungnya. Seluruh rambut hitamnya pun berubah warna helai demi helai menjadi putih keperakan seperti salju, membuat seluruh penampilannya seketika terasa seperti sesuatu yang tidak bisa dijangkau dari dunia ini. Theodore dan Hall menatap perubahan Su Wei dengan perasaan yang sangat rumit. Mereka, ras yang dikutuk dan dibuang oleh para dewa, ternyata punya seorang teman yang adalah malaikat. Betapa ironis. Su Wei menatap keduanya dengan serius. Kalau kalian tidak takut, aku bisa membawa kalian terbang keluar dari sini. Dia belum pernah mencoba membawa dua orang sekaligus dalam satu penerbangan. Kalau memang tidak sanggup, dia akan memohon bantuan kepada Dewa Jiwa. Seorang dewa yang punya pengikut sepotensial dirinya tidak mungkin akan membiarkannya mati begitu saja. Cepat pegang lenganku. Kalau terus ditunda gunung ini akan runtuh. Theodore menatapnya dengan ekspresi campur aduk. Kamu tidak perlu mengurus kami. Kalau cuma satu orang, peluangmu untuk lolos jauh lebih besar. Hall pun menundukkan kepalanya dengan lesu. Aku ini Raklik, memang bukan orang hidup dari sananya. Tidak perlu menyelamatkan aku. Sudah mau mati masih sempat-sempatnya bilang hal seperti itu.
Otak kalian kejepit pintu ya. Su Wei sudah sejak dulu paling tidak tahan dengan gaya dialog seperti ini kalau menonton drama. Dengan kesal dia langsung meraih kedua lengan mereka dan dengan paksa mengepakkan sayap, menarik mereka terbang ke atas. Dua pemuda itu beratnya bukan main. Su Wei merasa setiap tangan memegang 1 ton besi. Dia menggigit gigi sekuat tenaga, otot-otot di punggungnya sudah terasa ngilu dan mati rasa. Cepat peluk lenganku. Aku tidak kuat mengangkat kalian. Theodore dan Hall akhirnya bereaksi. Keduanya masing-masing mengulurkan satu tangan dan mencengkeram lengan Su Wei yang kurus. Theodore dengan cepat mengeluarkan tongkat sihirnya dan merapalkan mantra angin untuk ketiganya. Kemudian dia mengeluarkan 2 lempengan besi dan mengalirkan kekuatan sihirnya untuk mengaktifkan formasi rune pengurang berat dan formasi rune akselerasi di atasnya. Hall pun langsung mengeluarkan semua lempengan rune yang ada di tubuhnya untuk membantu Su Wei mengurangi beban dan menambah kecepatan. Su Wei akhirnya bisa sedikit bernapas lega. Tapi hujan sudah turun begitu deras. Di mana-mana hanya hamparan putih. Matanya hampir tidak bisa terbuka. Dia hanya bisa berteriak keras. Kita harus terbang ke arah mana? Hall menjawab dengan keras. Binatang raksasa purba ada di sisi timur kita. Kita terbang ke selatan. Tangan kirimu itu arah selatan. Su Wei segera membelokkan arah dan terbang ke selatan. Binatang raksasa purba itu terlalu besar. Tubuhnya melintang di tengah pegunungan monster, kepala menghadap timur, ekor menghadap barat, panjangnya sekitar 90 km lebih. Hampir membelah bagian terlebar kawasan luar pegunungan monster. Ke timur maupun ke barat, keduanya tidak akan bisa lolos dari jangkauan kehancurannya. Ke selatan atau ke utara adalah jalur tercepat untuk melarikan diri. Utara terlalu dingin, jadi terbang ke selatan jauh lebih baik. Mereka harus bergerak secepat mungkin. Begitu binatang raksasa purba itu sepenuhnya muncul dari bawah tanah dan mulai makan, semua gunung, sungai, dan pepohonan dalam radius 100 km akan masuk ke dalam mulutnya dan dicerna menjadi lumpur oleh perutnya yang lapar. Tidak lama kemudian ketiga orang itu sudah terbang sejauh lebih dari 10 km. Theodore melihat ke kejauhan ada puncak-puncak gunung yang masih berdiri kokoh di atas tanah yang stabil. Matanya langsung berair. Sebentar lagi, tinggal 2-3 km lagi. Kita hampir lolos. Gunung yang masih kokoh berarti tidak ada tubuh binatang raksasa purba di bawahnya, dan tidak ada gunung lain yang bisa menariknya ikut runtuh. Mereka akhirnya bisa menginjak tanah yang benar-benar solid. Namun tepat di momen yang paling kritis itu, sebuah bayangan hitam raksasa muncul dari sisi belakang. Ujung ekor binatang raksasa purba menyabet ke arah mereka dengan tepat sasaran. Su Wei tidak mendengar suara apapun. Seperti langit dan bumi seketika menjadi sunyi. Dia hanya merasakan pandangannya sekilas gelap, lalu ada kekuatan dahsyat yang menghantam dari belakang. Su Wei merasakan dadanya seperti remuk. Sayapnya patah. Kemampuan terbangnya hilang seketika. Tapi tubuhnya malah meluncur bebas menuju lautan. Sebelum sempat jatuh ke laut, Su Wei sudah kehilangan kesadaran. Awan hitam menggantung tebal. Seekor gurita abu-abu kebiruan melintas di langit. Tentakelnya yang kuat memeluk 2 orang. Mereka menghempas ke laut yang bergelombang ganas. Satu sabetan ekor itu menyampar mereka hingga sejauh beberapa ratus kilometer. Su Wei dan Hall sama-sama kehilangan kesadaran. Su Wei karena tubuh manusianya yang lemah tidak sanggup menanggung benturan itu, Hall karena tulangnya tidak tahan. Hanya Theodore yang masih sadar. Ketika ekor binatang raksasa purba menyapu ke arah mereka, dia berubah ke wujud aslinya dan menggunakan tentakelnya sebagai perisai di belakang Su Wei dan Hall. Meski berhasil melindungi keduanya, 5 dari 8 kakinya patah. Air mata Theodore mengalir deras. Sakit sekali, benar-benar sakit sekali. Tubuhnya sakit, hatinya pun sakit. Lalu terdengar suara berdebur keras saat mereka jatuh ke air, dan dia pun kehilangan kesadaran. Ketika bulan perlahan muncul dari permukaan laut, di dalam air biru kehijauan yang temaram, mengapung sepotong batang pohon kering berbentuk manusia.
Di atasnya bertengger seekor gurita yang tersisa 3 kaki. Satu tentakel gurita itu memeluk erat seorang gadis bersayap. Formasi rune pengurang berat dan formasi rune akselerasi di tubuh mereka masih aktif bekerja. Bersama arus laut, formasi itu membawa mereka hanyut melintasi samudra. Semalaman mereka terbawa lebih dari 800 mil laut. Baru keesokan harinya Hall terbangun dengan kepala yang berdenyut-denyut seperti mau pecah. Dia mendapati dirinya sudah kembali ke wujud asli, seekor gurita sebesar rumah yang mencengkeram pinggang Su Wei. Di sampingnya mengapung Su Wei dengan napas yang sangat lemah. Dewa Lik lindungi kami, kita bertiga semuanya masih hidup. Theodore, bangun. Hall membangunkan Theodore dengan kasar, lalu keduanya bersama-sama memanggil Su Wei. Nona Su Wei, Nona Su Wei. Tubuh Su Wei dingin seperti es. Kulitnya sudah membengkak dan memutih akibat terlalu lama terendam air. Wajahnya tidak ada setetes darah pun. Aku tahu, rumput ungu. Theodore dengan tergesa-gesa menggeledah tas kain di tubuhnya, mengeluarkan segenggam rumput ungu dan menyerahkannya kepada Hall. Hall menghancurkan rumput ungu itu dengan tangannya, kemudian dengan satu tangan membuka mulut Su Wei dan memeras sari daun dan batangnya masuk ke dalam. Rumput ungu yang belum dimasak mengandung sedikit racun ringan. Mungkin akan sedikit melumpuhkan saraf dan menimbulkan halusinasi. Tapi sekarang mereka sudah tidak punya pilihan lain. Beberapa jam kemudian, Su Wei perlahan membuka mata. Dia menatap langit biru dan awan putih yang mengembang, dan terdiam seperti orang kebingungan. Su Wei, bagaimana perasaanmu? Su Wei duduk tegak, melihat wajah seperti kulit pohon kering di depannya dan kepala gurita raksasa yang mengintip di belakangnya, dia bertanya dengan lambat. Hall, Theodore, kita ada di mana? Dia menopang tangannya di tanah dan melihat sekeliling. Di mana-mana hanya lautan. Tempatnya duduk adalah sebuah batu karang yang penuh retakan. Kamu lupa ya, kita ditampar masuk ke laut oleh ekor binatang raksasa purba. Hall menceritakan satu persatu apa yang terjadi setelah mereka sadar. Lalu melanjutkan. Setelah itu kita terhanyut ke sekitar sini. Theodore turun ke laut untuk berenang keliling. Di lautan ini tidak ada satupun makhluk cerdas, dan tidak terlihat daratan sama sekali. Kita juga tidak tahu ini di mana. Theodore melanjutkan. Untunglah aku menemukan sebuah pulau kecil di sini dan langsung membawa kalian ke sana. Su Wei berdiri dengan kaki yang masih goyah. Sejauh mata memandang, tidak ada bayangan daratan sama sekali. Cakrawala yang jauh menyatu dengan permukaan air. Langit di atas dan lautan di bawah seperti dua mangkuk besar yang membalik dan mengurung mereka di dalamnya. Dia menoleh ke belakang menatap pulau kecil tempat mereka berada. Dasar pulau itu adalah satu hamparan batu hitam yang menyambung. Setiap 2 hingga 300 meter ada satu celah melengkung yang dalam. Celah-celah ini memenuhi seluruh pulau. Dilihat dari kejauhan, polanya sangat merata. Seolah ada suatu keteraturan tertentu. Di sisi lain pulau ada satu puncak tinggi yang juga terbuat dari batu hitam raksasa. Sekarang setiap kali melihat puncak batu seperti itu, Su Wei langsung berdebar. Dia menunjuk ke arah puncak itu dan bertanya kepada Theodore dan Hall. Kalian sudah benar-benar memeriksa sebelum naik ke sini. Ini bukan lagi seekor raksasa kan? Sekali digigit ular, 10 tahun takut tali. Sekarang dia benar-benar merasakannya sendiri. Kepala gurita Theodore mengeluarkan suara tawa seperti bunyi rongga yang dipompa. Hahaha, kamu benar-benar sudah dibikin trauma oleh binatang raksasa purba itu. Di dunia ini mana ada sebanyak itu raksasa. Hall sedang menjemur tanaman sihirnya yang basah terkena air laut, bahkan tidak mengangkat kepala. Tidak mungkin. Binatang raksasa purba adalah makhluk sihir terbesar di dunia. Sebelum kamu bangun, kami sudah turun ke air dan menyelam. Ini sepertinya adalah punggung gunung di bawah laut. Kami sudah berenang mengikuti punggung itu sejauh 7-8 mil laut tapi tidak menemukan ujungnya. Pulau ini sangat kokoh dan padat. Baiklah. Su Wei mengelus dadanya sendiri, mencoba memaksa dirinya untuk tenang. Dia melihat posisi matahari lalu menatap bayangan kakinya.
Bayangan memanjang sangat panjang, artinya saat ini tidak jauh dari waktu matahari terbit atau terbenam. Kalau ini masih awal matahari terbit, arah yang ditunjuk bayangannya adalah barat laut. Kalau ini sudah hampir matahari terbenam, bayangannya menunjuk ke timur laut. Hall, kalian sudah bangun berapa lama? Tidak tahu, sepertinya sudah beberapa jam. Waktu kalian bangun tadi, matahari terik tidak. Di arah mana? Lebih tinggi dari sekarang atau lebih rendah? Lupa, aku bangun telat. Kamu tanya Theodore saja. Theodore memelototkan kedua matanya yang bulat seperti kodok. Ah, tanya aku. Aku juga tidak tahu. Waktu aku bangun tadi tidak memperhatikan langit. Pokoknya terang. Su Wei merintih dalam hati. Kalau begitu kita tunggu saja. Tunggu matahari terbenam untuk menentukan arah. Malam nanti kita ikuti bintang dan kembali ke daratan. Hall sangat setuju dengan usul ini. Theodore melihat keduanya lalu menyelam kembali ke laut. Tunggu, aku turun sebentar cari ikan untuk kalian. Gurita besar itu dengan licin meluncur masuk ke dalam air. Warna abu-abu kebiruannya langsung menyatu dengan laut dan tidak lama kemudian lenyap dari pandangan. Su Wei sedikit mengerutkan dahi. Gurita kan 8 kaki. Theodore tadi. Oh, dia luka. Beberapa kakinya patah. Hall sedang sibuk dengan tanaman sihirnya, bahkan tidak mengangkat kepala. Cuma luka sedikit. Beberapa kaki patah. Tidak masalah. Banyak makan saja nanti tumbuh sendiri lagi. Kalau berubah ke wujud manusia mungkin 1 tangan atau kaki kurang sebentar, tapi setelah 1,5 tahun pasti sudah pulih. Kemampuan pemulihan rak raksasa memang luar biasa. Su Wei terpana mendengar Hall bicara dengan nada seperti seseorang yang kehilangan sehelai rambut. Memang benar makhluk non-manusia itu jauh lebih tangguh dari manusia biasa. Theodore tidak lama kemudian sudah kembali membawa sekumpulan hasil laut. Kalau ditaksir kasar mungkin sekitar 40 hingga 50 kilogram. Hall mengeluarkan tongkat sihirnya dan mulai melafalkan mantra api. Aroro Wasiliksi. Mantra selesai. Tongkat sihir tidak bereaksi sama sekali. Hall memeriksa tongkat sihirnya. Jangan-jangan rusak karena terendam air laut. Tapi rasanya tidak mungkin. Ini kan Magiwood. Dia mengulang rapalan sekali lagi. Tongkat sihir bahkan tidak mengeluarkan 1 kepul asap pun. Hall mulai meragukan bakat sihirnya sendiri. Hahaha, Hall, kamu kan raklik. Bahkan mantra api tingkat rendah saja tidak bisa. Theodore dengan bangga mengeluarkan tongkat sihirnya sendiri dan mengarahkannya ke tumpukan hasil laut. Api menyala. 3 detik berlalu. Tidak ada yang terjadi. Theodore membelalakkan mata tidak percaya. Api menyala. Api menyala. Suasana canggung menyebar di antara mereka. Hall menyimpan tongkat sihirnya kembali. Tidak perlu dicoba lagi. Di sini sihir tidak bisa digunakan. Kita sepertinya sudah masuk ke zona terlarang sihir. Ini bukan puncak batu. Itu adalah duri di ekor makhluk raksasa. Su Wei bertiga ditampar ekor binatang raksasa purba sejauh beratus-ratus kilometer, lalu terhanyut di lautan semalaman. Keesokan harinya mereka tiba di sebuah pulau karang hitam. Theodore berhasil menangkap segunung hasil laut, tapi ternyata sihir tidak bisa digunakan untuk memasak. Tidak usah dicoba lagi. Sihir tidak bisa dipakai di sini. Kita sepertinya sudah masuk ke zona terlarang sihir. Hall, jangan bercanda. Zona terlarang sihir itu bukan yang ada di zona kabutnya itu. Semua orang dan makhluk yang masuk ke sana tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Aku tidak bercanda. Coba rasakan sendiri. Tidak ada elemen sihir sama sekali di udara sini. Ketiga orang itu terpaksa makan hasil laut mentah-mentah. Su Wei menangis dalam hati, hanya bisa berharap parasit di sini tidak terlalu banyak. Perutnya jauh tidak sekuat perut raklik maupun rak raksasa. Untungnya meski ini adalah zona terlarang sihir, tidak ada kabut di sini. Tinggal menunggu matahari terbenam, mereka bisa menentukan arah dan pergi. Setelah menghabiskan makanan, ketiga orang itu duduk melamun di atas batu karang. Su Wei meringkuk dengan lutut dilipat ke dada sambil menggigil.
Theodore dan Hall berdiri di depannya memblokir angin dengan tubuh mereka. Barulah Su Wei sedikit lebih nyaman. Matahari akhirnya tenggelam di cakrawala. Cahaya di atas laut semakin redup. Ketiga orang itu menatap arah lenyapnya si bola merah, dan akhirnya tahu di mana arah barat. Tapi mereka belum bisa bergerak sekarang. Di lautan tidak ada titik referensi. Mereka sangat mudah tersesat berputar-putar di tengah samudera yang luas. Tunggu sebentar lagi. Begitu bintang-bintang bermunculan memenuhi langit, mereka bisa mengikuti rasi bintang dan terbang kembali ke benua barat. Lihat, bulan sudah naik. Theodore sudah melihat bulan selama belasan tahun di laut, tapi belum pernah sekalipun merasa sepuas hari ini. Su Wei menatap bulan yang samar-samar hampir tidak terlihat jelas dan menghela napas. Sayang sekali tidak ada nyanyian siluman laut yang merdu. Konon katanya manusia ikan akan muncul ke permukaan ketika bulan naik dan bernyanyi di atas batu karang. Kalau malam ini bisa mendengar nyanyian mereka, perjuangan bertahan hidup di alam liar ini pun terbayar. Theodore mencibir dengan tidak sudi. Manusia ikan memangnya apa? Rak raksasa juga bisa bernyanyi. Su Wei tidak berkomentar. Dengan suara cemprengnya itu, begitu dia membuka mulut pasti semua orang jantungan duluan. Langit semakin gelap, garis tepi bulan semakin jelas. Bintang-bintang justru jadi terlihat redup karena tertutup cahaya bulan. Su Wei mengamati rasi bintang cukup lama. Pada akhirnya dia tetap menggunakan tempurung kura-kura sebagai alat bantu sebelum bisa memastikan posisi rasi bintang yang benar. Cepat simpan tanaman sihir kalian. Kita segera berangkat. Ketiga orang itu berdiskusi dan sepakat bahwa Hall akan membawa mereka berenang terlebih dahulu. Kalau dia kelelahan baru ganti Theodore, kemudian baru Su Wei yang membawa keduanya terbang. Dengan begitu mereka bisa bergantian beristirahat dan menghemat tenaga. Malam semakin larut, ketiga orang itu masuk ke air dan mulai berenang ke arah barat. Gelombang yang ganas terus mendorong mereka ke belakang. Hall berenang dengan sangat berat. Kakak senior Theodore, kamu kan orang dari ras laut. Kenapa tidak memanggil seekor hiu besar untuk mengantar kita pulang? Theodore memutar matanya. Aku ini ras laut, bukan siluman laut. Hanya manusia ikan bodoh itu yang mau mengobrol sama makanannya sendiri. Lagi pula kamu bukannya sudah tahu aku tidak punya kemampuan bawaan rak raksasa. Ketiga orang itu berenang 1 kilometer tapi terdorong kembali sepertiga jaraknya oleh arus. Su Wei sudah tidak tahan kedinginan. Kalian kembali ke wujud manusia. Aku bawa kalian terbang saja. Sini biar aku yang bawa. Aku yang bawa. Theodore buru-buru mengambil alih kendali sebelum Su Wei sempat bertindak, dan berenang sekencang-kencangnya ke depan. Baru berenang sebentar, suasana di sekitar mereka semakin gelap. Di permukaan laut sepertinya mulai muncul kabut tipis yang mengambang. Kabut itu semakin lama semakin tebal. Hanya dalam beberapa menit saja, kabut pekat sudah menyelimuti seluruh lautan itu. Ketika menengadah, bahkan bulan di langit pun tidak terlihat lagi. Theodore menggigil. Kita sudah masuk ke zona kabut. Su Wei menatap ke sekeliling dengan tenang. Bukan kita yang masuk ke zona kabut. Justru kita sepertinya sudah berada di zona kabut dari tadi. Kabut pekat ini baru saja muncul. Apa, jadi zona kabut itu hanya muncul di malam hari? Kenapa tidak ada yang memberitahu kita? Karena yang tahu sudah mati semua. Di dalam kabut kita tidak bisa melihat arah. Kita harus segera pergi dari sini. Su Wei membentangkan sayapnya, meraih Theodore dan Hall lalu terbang ke atas. Kabut itu entah dari mana asalnya, menyebar tanpa suara menutupi seluruh permukaan laut. Su Wei terbang ke atas lebih dari 1000 meter, tapi belum juga keluar dari ketinggian kabut. Dari dalam kabut terdengar suara ombak yang menderu kencang. Hall memiringkan kepala mendengarkan, lalu tiba-tiba mengerutkan dahi keras. Gawat, badai ombak datang. Tidak ada angin dari mana datangnya badai ombak. Hati Su Wei langsung tersentak. Jangan-jangan ada raksasa lagi yang keluar. Theodore menjerit putus asa. Jangan bilang itu raksasa pusaran laut.
Makhluk itu bisa menggulung aku sampai mati. Pikir sisi baiknya, bagaimana kalau itu monster laut Leviathan? Leviathan adalah salah satu dari 7 ras laut besar. Kecerdasannya agak rendah, tubuhnya sebesar paus. Mereka suka berburu ikan secara berkelompok. Dimanapun mereka muncul, pasti menimbulkan gelombang besar. Theodore memegang dadanya dengan telapak tangan. Leviathan masih lebih baik daripada raksasa pusaran laut. Setidaknya Leviathan masih bisa mendengar ucapan manusia. Raksasa pusaran laut tidak punya telinga. Su Wei terus terbang ke atas hingga lebih dari 1.500 meter. Akhirnya dia berhasil menembus ketinggian kabut. Dia memandang ke kejauhan dengan suara yang sendu. Kenapa kalian tidak menebak itu naga laut? Naga laut sudah lenyap ribuan tahun. Leluhur kami yang tinggal di laut pun tidak pernah melihatnya. Mungkin sudah punah dari dulu. Begitu. Leluhur kalian suka keluar rumah tidak? Keluar, tidak suka. Mereka hanya suka tidur. Lagi pula luar sana bukan wilayah kita. Kita hanya bergerak di lautan selatan benua barat. Kalau begitu coba lihat ke arah sana. Lihat apa? Theodore menoleh. Dan langsung membeku di tempat. Di dalam gulungan uap air yang berputar, kepala seekor ular raksasa perlahan menyembul dari permukaan laut. Dari 2 lubang hidungnya menyembur 2 tiang air yang menjulang ke langit, seperti 2 sungai raksasa yang dilempar ke udara lalu jatuh kembali dengan keras, memercikkan buih ombak setinggi ratusan meter. Di antara kedua lubang hidung ular itu, sebuah puncak batu hitam runcing tumbuh menjulang tinggi ke langit. Dari mulutnya yang panjang, lidah merah tebal menjulur keluar seolah sedang menghembuskan napas ke arah bulan. Mulut itu begitu besar, seolah sekali menganga sudah bisa menelan bulan sepenuhnya. Su Wei hampir menangis. Theodore, sungguh tempat yang luar biasa yang kamu pilih tadi. Pulau kecil tadi jelas-jelas adalah ujung hidung ular raksasa yang sedang berbaring di rantai laut. Dia bertanya tanpa banyak harapan. Theodore, naga laut punya telinga tidak? Theodore dengan muka memelas berkata. Aku tidak tahu, tapi seandainya dia punya telinga, seberapa keras aku harus berteriak baru dia dengar. Dan setelah dia dengar, berapa lama dia baru bisa bereaksi. Kalau begitu kita hanya bisa terbang lebih cepat. Lolos dari lautan ini sebelum ombaknya berubah menjadi tsunami. Meski kemungkinan lolosnya hampir tidak ada. Tenaga Su Wei paling banyak bisa bertahan setengah jam terbang. Dalam setengah jam dia paling jauh terbang 30 hingga 40 km. Sedangkan kecepatan tsunami bisa mencapai 800 km per jam. Dalam beberapa jam saja bisa memotong seluruh samudra. Hari apa sebenarnya ini? Kenapa binatang raksasa purba dan naga laut yang ribuan tahun tidak pernah muncul, sekarang tiba-tiba keluar bersamaan? Binatang raksasa purba juga dikenal sebagai kaisar binatang. Dalam mitologi barat dia adalah makhluk liar purba, yang menurut legenda adalah putra ciptaan langsung dari Dewa Pencipta. Sedangkan naga laut masih lebih kuat lagi. Dia punya julukan yang sangat terkenal yaitu ular dunia. Konon dia adalah monster terkuat di antara ras raksasa. Dalam mitologi Norse, naga laut adalah ular raksasa yang melingkar mengelilingi seluruh dunia dengan kepala dan ekornya saling bertemu. Di masa mudanya dia dilempar ke dalam samudra tak berdasar oleh Odin, penguasa tertinggi para dewa. Sejak saat itu dia dikurung oleh air laut dan tidak bisa bebas. Kalau naga laut di dunia ini adalah ular raksasa yang sama dengan yang ada di mitologi Norse, bagaimana mungkin mereka bisa lolos? Baru saja Su Wei berpikir begitu, Hall tiba-tiba bersuara. Waktu kecil aku pernah mendengar sebuah legenda. Konon naga laut panjangnya lebih dari 20.000 km dan lebarnya lebih dari 400 km. Setiap 2000 tahun sekali dia akan berputar mengelilingi benua barat dan tanah gersang 1 kali penuh. Satu putaran membutuhkan waktu 1000 tahun. Sisa 1000 tahun lagi tidak diketahui keberadaannya. Hall melanjutkan. Dalam 1000 tahun dia berputar itu, setiap 10 tahun dia bergerak 1 langkah kecil. Setiap 1 tahun dia bernapas besar sekali. Setiap 1 bulan dia bernapas kecil sekali.
Dan ketika dia bergerak sekaligus bernapas besar secara bersamaan, lautan akan digulung ombak yang mengerikan. Theodore berteriak putus asa. Kenapa nasib kita seburuk ini? Tepat sekali terjebak saat dia bergerak sekaligus bernapas. Su Wei tidak berani bersuara. Jangan-jangan ini akibat dari nasib buruknya sendiri yang sudah menular ke mereka berdua. Dunia akan kacau balau. Hall melanjutkan dengan pelan. Binatang raksasa purba melambangkan kekacauan dan peperangan. Naga laut melambangkan bencana alam. Terakhir kali keduanya muncul bersamaan adalah pada saat perang para dewa. Dalam perang itu, lebih dari separuh para dewa gugur. Hampir semua ras manusia musnah. Tanah gersang pun menjadi lautan api mendidih. Bahkan matahari dan bulan pun tertutup abu selama 3 tahun. Theodore tercenung. Pemimpin tua klan rak raksasa usianya sudah lebih dari 2060 tahun. Dia adalah satu-satunya bayi rak raksasa yang selamat dari perang para dewa itu. Dia bisa selamat hanya karena saat itu belum menetas dan disembunyikan orang tuanya di kedalaman laut. Apakah di benua barat pun akan meletus perang para dewa? Belum tentu perang para dewa. Naga laut sekarang belum bisa dibilang benar-benar keluar. Kita hanya kebetulan melihat dia bergerak. Tapi kebangkitan binatang raksasa purba itu nyata. Perang di dunia manusia tidak akan lama lagi meletus. Su Wei setuju dengan penilaian itu. Benua barat sudah lama menyimpan bibit kekacauan. Sebuah perang besar sudah tidak bisa dihindari. Ketika tatanan berbagai negara di benua barat runtuh dan kerajaan-kerajaan lama hancur digantikan kekuatan baru, itulah saatnya era baru Galanstar dimulai. Dan pada saat itulah mungkin dia bisa menemukan cara untuk pulang ke rumah. Perang di benua barat ada hubungannya apa dengan kita orang-orang dari ras laut? Hall pun bukan manusia murni. Su Wei, kamu juga bukan orang asli benua barat. Apa yang perlu dikhawatirkan? Yang penting kita segera pikirkan bagaimana cara kembali. Jangan cerewet begitu. Hall diributkan Theodore sampai kepalanya berdenyut-denyut. Kenapa kamu sepanikan ini? Kamu jatuh ke laut pun tidak akan mati. Tidak mati bukan berarti tidak akan cacat. Bagaimana kalau sampai ditelan oleh naga laut? Kamu mau apa juga tidak ada gunanya. Kita pasti tidak bisa lolos. Kecuali kalau kamu bisa memanggil leluhurmu dan menyuruhnya bilang ke naga laut agar berhenti bergerak. Leluhurku ada di Lautan Hitam. Jaraknya ratusan ribu kilometer dari sini. Kalau kamu bisa pergi ke sana silakan panggil sendiri. Su Wei mengerutkan dahi keras. Sudah, jangan ribut. Kalian diam sebentar. Biarkan aku berpikir. Kalian peluk pinggangku. Bebaskan kedua tanganku. Aku mau mencoba meramal. Kamu, murid sihir tingkat dasar, meramal. Theodore bukan tidak percaya pada Su Wei. Hanya saja murid tingkat dasar pada umumnya bahkan tidak bisa memasuki dunia batin mereka. Yang paling berbakat pun paling-paling hanya bisa meramal hal sepele seperti malam ini makan nasi atau minum sup. Di situasi yang mengancam nyawa ini dia bilang mau meramal, rasanya seperti sedang bercanda. Tutup mulut, lakukan yang aku bilang, kalau tidak mau aku lempar kalian ke bawah. Baik-baik, kamu ramal. Su Wei mengeluarkan tempurung kura-kura dari sakunya dan menggenggamnya di telapak tangan. Kamu salah ambil barang tuh, Su Wei. Dari mana kamu dapat tempurung kura-kura itu? Pelipis Su Wei berdenyut. Ini alat ramalku. Tidak mungkin. Siapa yang punya alat ramal dari tempurung kura-kura? Tempurung kura-kura itu kan tinggal tulang kura-kura yang sudah mati. Kamu sering-sering memegang tulang orang itu tidak baik. Su Wei tidak tahan lagi dan membuka mata. Hall, tolong tutupkan mulutnya untuk aku. Gurita cerewet ini tidak bisa mengeluarkan satu kata yang baik. Hall mengulurkan tangan dan menutup mulut Theodore. Begini bisa. Bisa. Su Wei berkata lalu menutup mata kembali dan mulai bermeditasi. Dalam hati dia mengajukan sebuah pertanyaan. Ramal nasib hari ini, baik atau buruk? Rasi bintang di timur bergerak banyak. Rasi Antares. Rasi timur kedua yang disebut punggung naga hijau,
mendapat perlindungan tanduk naga, bagaikan kemudi kapal yang berputar maka muncullah keberuntungan. Su Wei membuka mata. Ada satu jalan keluar, arahnya benar. Apa caranya? Su Wei menunjuk ke arah lidah naga laut. Naik ke kepalanya, jalan keluarnya ada di sana. Hall terkejut sampai tertegun dengan gagasan nekat ini. Theodore yang tadi baru saja melepas tangan Hall dari mulutnya langsung bersuara keras. Kamu tidak sedang bercanda kan, Su Wei? Naik ke kepalanya bukannya justru mati lebih cepat. Kalau begitu kamu punya cara lain. Theodore mencakari-cakari dirinya sendiri dengan kesal. Kalau dia punya cara lain dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Kalau tidak punya cara lain, mati pun harus dicoba. Toh tidak ada hasil yang lebih buruk dari ini kan? Aku setuju. Hall langsung berkata tanpa ragu. Theodore pun akhirnya terpaksa setuju. Su Wei tersenyum. Percaya padaku, ini akan jadi keputusan paling tepat yang pernah kalian buat. Ketiga orang itu dengan napas tertahan terbang kembali menuju puncak batu hitam di hidung naga laut. Su Wei dengan sekuat tenaga mencekalkan kedua tangannya ke dalam celah di ujung hidung ular raksasa itu. Hall mengubah seluruh anggota tubuhnya menjadi akar pohon yang lentur dan kuat, menancap dalam-dalam ke dalam pori-pori sisik sang ular raksasa. Theodore membelit kaki guritanya yang tersisa pada puncak itu, dan menempelkan cangkir penghisapnya rapat-rapat di ujung hidung ular raksasa. Ombak bergulung, lautan bergolak. Kapal pesohor bernama naga laut itu resmi mulai bergerak. Air laut hitam mengalir deras dari punggung ular raksasa itu. Ombak yang menderu seketika menyapu seluruh pusat samudra. Kekuatan destruktif yang luar biasa menjalar jauh ke segala penjuru, mengaduk-aduk seluruh lautan. Tidak sampai setengah jam, gelombang yang bergulung-gulung sudah menenggelamkan beberapa pulau lautan beberapa ratus kilometer jauhnya. Burung-burung laut ditelan ombak, makhluk laut yang lemah tidak meninggalkan sisa apapun. Di permukaan laut yang bergoyang bergejolak, sebuah pulau yang lebar sedang melaju di tengah arus deras. Di atas pulau itu bertengger 3 orang anak muda yang legendaris. Di bawah sorotan cahaya bulan yang jernih, mereka perlahan melaju ke arah laut utara. Kecepatan ular raksasa itu sebenarnya sangat lambat. Kecepatannya bahkan tidak sampai 20 km per jam. Su Wei terlindungi oleh satu tentakel Theodore dan satu jaring akar Hall. Di atas bukit yang terus bergerak dan berayun itu, dia pun tertidur. Ketika ketiganya terbangun, matahari sudah terbit. Su Wei melihat garis pantai yang berkelok-kelok di kejauhan. Ada juga hutan yang indah dan hijau. Hamparan daratan luas yang tersinari cahaya merah pagi itu tampak megah tak terhingga. Su Wei langsung tersadar. Ini bukan benua barat. Detik berikutnya dia mengangkat tangan dan dengan satu gerakan cepat memukul tengkuk 2 orang yang baru saja hampir terbangun itu, membuat keduanya kembali pingsan. Su Wei adalah gadis rakyat biasa yang menyamar sebagai bangsawan. Jika kedoknya terbongkar dia akan menghadapi kematian. Karena itu dia sengaja membuat orang-orang salah mengira dirinya adalah putri dari Dataran Timur, karena Dataran Timur adalah benua legendaris yang tidak ada seorang pun yang tahu letaknya. Tapi hari ini Su Wei secara tidak terduga bersama teman-temannya justru terdampar di Dataran Timur. Untuk mencegah rahasianya terbongkar, dia mengangkat tangannya dan tanpa ragu memukul tengkuk kedua temannya. Tapi dia terlalu meremehkan ketahanan leher keduanya. Theodore mengerang kesakitan dan terbangun. Su Wei menggosok-gosok punggung tangannya yang sakit sambil berkata dengan canggung. Mungkin posisi tidur kalian salah tadi, jadi leher pegal. Gerakan sedikit saja akan baikan. Theodore sedikit bingung, tapi detik berikutnya matanya menangkap garis pantai di kejauhan dan langsung bersemangat. Cepat lihat, itu daratan, kita sebentar lagi kembali ke benua barat. Hall memandang ke arah yang Theodore tunjuk. Matanya menampilkan sedikit tanda tanya. Bukannya kita sedang melaju ke utara? Kalau ke utara, daratan itu seharusnya ditimurkan. Memang ke utara, bukan benua barat, lalu itu mana? Jangan-jangan itu dataran timur. Dataran timur. Theodore langsung menatap Su Wei.
Matanya meledakkan rona terkejut yang luar biasa. Su Wei, kita sedang melihat dataran timur. Gladys pernah bilang bahwa Su Wei adalah putri kerajaan yang berasal dari dataran timur. Dan pasti Su Wei tahu di mana tanah itu berada. Su Wei menatap tatapan penuh harapan dari keduanya dan dengan berat mengangguk pelan. Theodore merasa aneh. Su Wei, kamu tidak senang. Su Wei menatap pantai yang masih jauh itu. Di matanya terbersit selarik kesedihan. Daratan itu sudah begitu dekat denganku. Tapi aku belum bisa kembali. Kenapa? Theodore dan Hall sama-sama memasang ekspresi tidak mengerti. Aku pernah berjanji kepada seseorang. Hanya ketika aku sudah punya kekuatan yang cukup untuk berhadapan dengan mereka, barulah aku boleh menginjakkan kaki kembali ke tanah itu. Su Wei berkata dengan suara seperti sedang menghela napas panjang. Maafkan aku, Theodore, Hall. Aku tidak bisa menjamu kalian. Aku juga tidak bisa membawa kalian masuk ke daratan. Penduduk dataran timur sangat menolak orang asing. Theodore tidak percaya. Menolak orang asing. Kenapa? Hall menyenggol Theodore. Bisa dimengerti. Bagaimanapun dataran timur sudah mengisolasi diri dari dunia luar selama ribuan tahun. Tentu tidak ingin diganggu orang asing. Lalu Hall berkata kepada Su Wei. Nona Su Wei, bisakah kita beristirahat sehari di pantai? Kamu tenang saja, kami tidak akan membiarkan orang-orang di sana mengetahui keberadaan kami. Su Wei ragu sejenak lalu perlahan mengangguk. Bisa. Bagaimanapun pantai barat dataran timur ini sepi dan luas, tidak ada pemukiman di tepi laut. Hall langsung lega. Asal bisa naik ke darat sudah cukup. Raklik memang suka tempat yang lembab dan basah. Tapi yang mereka sukai adalah rawa-rawa. Bukan air laut yang asin dan amis. 2 hari terendam air laut sudah membuat kulitnya perih dan tertusuk-tusuk. Kalau begitu ayo berangkat. Tinggalkan tempat ini sebelum ular raksasa itu menyelam kembali. Kalau tidak kita juga akan ikut tersapu arus deras. Dataran timur kelihatannya dekat tapi sebenarnya masih jauh. Ketiga orang itu bergantian berenang dan terbang, dan akhirnya berhasil keluar dari zona kabut sebelum matahari terbenam. Bulan pun kembali terbenam di lautan. Cahaya fajar yang kemerahan perlahan menerangi langit. Suara teriakan lantang memecah langit. Oh, daratan tiba, kita masih hidup. Su Wei dan Hall menutup telinga dengan muka yang juga menampilkan senyum lega dari orang yang baru lolos dari maut. Su Wei sudah kelelahan dan kelaparan. Setelah duduk sebentar di tepi pantai, dia berdiri. Aku pergi ke belakang sana cari kayu bakar. Kita nyalakan api dan masak. Baik, kalau begitu aku pergi ke laut tangkap ikan. Aku pergi cari sumber air tawar. Su Wei mencabut pisau kecil di pinggangnya dan berjalan menuju hutan di tepi pantai. Theodore menatap punggung Su Wei yang menjauh, tapi tidak langsung turun ke laut. Dia malah berbalik mengikuti Hall. Hall, tadi kamu maksudnya apa? Kenapa tidak membiarkan aku bicara? Kapan? Di atas kepala naga laut itu. Aku tanya Su Wei kenapa menolak orang asing. Kamu langsung memotong pembicaraanku. Aku kan kakak seniormu. Lagi pula kamu tidak merasa ada yang aneh dengan ucapan Su Wei. Aku tidak merasa aneh. Menurutmu kenapa seorang putri kerajaan bisa terdampar di benua barat sampai harus masuk sekolah? Untuk belajar. Akademi Sihir Syria memang punya guru-guru sihir terbaik di seluruh benua. Tapi tidak banyak keluarga kerajaan yang bersekolah di Syria kan? Kakak senior Theodore, keluarga kerajaan berbeda dengan orang biasa. Pewaris tahta kerajaan tidak perlu punya kekuatan sihir yang luar biasa. Yang perlu mereka pelajari adalah cara memerintah negara. Lalu kenapa Su Wei datang ke Syria? Ini pertanyaan yang barusan aku ajukan kepadamu. Kamu lupa apa yang pernah Gladys ceritakan? Bahwa Su Wei datang ke benua barat ini secara tidak sengaja. Dan dia harus menyelesaikan sebuah ujian baru bisa pulang. Aku menebak ujian itu mungkin mengharuskan dia menjadi penyihir yang kuat, kemudian membangun kekuatan sendiri. Theodore terdiam berpikir sejenak. Membangun kekuatan, untuk apa datang ke benua barat?
Pertikaian internal keluarga kerajaan dan perebutan kekuasaan itu sesuatu yang sangat biasa. Mungkin dia pernah menjadi target serangan dari faksi lain di dalam keluarga kerajaan sendiri. Atau bisa juga dikhianati oleh saudara kandungnya sendiri. Kalau tetap di tanah sendiri nyawanya terancam, maka dia terpaksa mencari cara untuk membalik keadaan di benua barat. Holmes melanjutkan. Dia tidak ingin kita masuk ke dalam sana, kemungkinan juga karena takut kita akan membocorkan keberadaannya kepada musuh-musuhnya. Penjelasan Hall yang panjang lebar itu membuat Theodore seketika paham. Oh, ternyata begitu. Memang Raklik, penuh sekali isi otaknya. Tidak ada yang bisa lolos dari pengamatanmu. Sudah, kakak senior, cepat pergi tangkap ikan. Aku pergi cari air dulu. Cari air apa? Kita sudah keluar dari zona terlarang sihir. Mau air tinggal ucapkan mantra bola air saja. Ayo, temani aku menangkap ikan. Hall diseret paksa oleh Theodore yang kehilangan beberapa kakinya itu masuk ke laut bersama-sama. Keduanya menyelam masuk ke dalam terumbu karang di perairan dangkal, berburu ikan yang sedang mencari makan di antara rumput laut. Dari sisi lain terumbu karang, tiba-tiba terdengar suara gelegak pelan. Sebuah bayangan samar dengan cepat menyembunyikan diri ke dalam kedalaman yang gelap di dasar laut. Siapa di sana? Tatapan Theodore berubah. Dengan garang dia mengejar ke arah bayangan itu. Theodore. Hall dengan cepat meraih ikan yang ditinggalkan Theodore dan mengikutinya ke sisi gua. Aduh, sakit, sakit, lepaskan, lepaskan. Dari dalam gua terdengar suara jeritan yang lebih buruk dari suara bebek jantan. Hall belum sempat bertanya apa yang terjadi ketika Theodore sudah melesat keluar dari gua dengan ketakutan. Di belakangnya, sepasang mata yang mengerikan dan ganjil menatap dari dalam rimbunan rambut ular yang bergerak-gerak, sebelum perlahan tenggelam ke dalam kegelapan. Hall tidak bisa menggambarkan perasaan yang ditimbulkan oleh sepasang mata itu kepadanya. Iris berwarna perak mengelilingi pupil yang hitam pekat, dingin dan tidak menyimpan setetes pun kemanusiaan. Bahkan dirinya sebagai Raklik pun sampai tercekat kaku cukup lama karenanya. Theodore menghantam bahunya dengan keras. Hall, cepat kabur. Kenapa kamu bengong di situ? Hall baru tersadar. Dia terkejut menyadari bahwa tadi dia sempat terhipnotis oleh sepasang mata itu. Rona wajahnya langsung berubah tidak karuan. Itu siapa? Ras ular laut. Jangan tanya, kabur dulu. Theodore menarik tangannya dan dengan satu napas melesat ke permukaan laut, lalu merangkak naik ke pantai dengan tangan dan kaki. Setelah melihat tidak ada yang mengejar, baru dia bisa bernapas lega sambil terengah-engah. Iya, itu orang dari ras ular laut. Dia mengangkat lengan kanannya yang penuh bekas gigitan. Lihat berapa banyak lubang bekas gigitannya. Kalau aku tidak cukup cepat lari, tangan ini juga bakal ikut hilang. Pantas saja selama bertahun-tahun di benua barat tidak pernah ada jejak ras ular laut. Ternyata mereka sudah berpindah ke sini. Kamu kira siluman ikan dan ras bansi yang sudah menghilang itu, jangan-jangan juga sudah pindah ke sini? Tidak tahu. Tapi aku sendiri di laut sudah bertahun-tahun dan hanya pernah melihat raksasa pusaran dan leviatan. Theodore memperlihatkan tampang meringis sambil merendam tangannya ke dalam air laut untuk membersihkan luka gigitan. Su Wei kembali dengan setumpuk kayu bakar di tangan. Melihat pemandangan itu, dia sedikit terperanjat. Theodore, kamu sedang memancing ikan pakai lengan. Theodore seperti boneka mekanik yang berputar pelan menghadap ke arahnya. Betapa dinginnya hati seseorang sampai bisa mengucapkan kata-kata setajam itu. Su Wei menatap Hall. Theodore kenapa? Hall menceritakan kejadian di laut kepada Su Wei, dengan penekanan khusus pada bagaimana paniknya Theodore saat melarikan diri dan betapa parahnya kondisi bekas gigitan itu. Su Wei ingin tertawa sekaligus merasa kasihan padanya. Rambut ular ras ular laut seharusnya tidak berbisakan. Hall, tolong carikan rumput ungu dan oleskan ke lukanya. Tenang, racun itu tidak akan membunuh raksasa. Hall dengan tangkas memeras sari rumput ungu dan menuangkannya ke dalam cangkang kerang, lalu menyerahkannya kepada Theodore.
Theodore meminumnya dan sedikit pulih, langsung kembali punya tenaga untuk mengumpat. Sialan, makhluk berambut cacing yang sudah matang otaknya itu. Berani menggigit aku. Tunggu saja, suruh leluhurku datang dan telan dia dalam satu kunyahan. Su Wei mundur sedikit lebih jauh dari jangkauan cipratan air mulutnya. Kamu sekarang sedang ada di wilayah orang, tapi masih berani mengucapkan ancaman besar. Belum sempat kamu memanggil leluhurmu, kita sudah berubah jadi mayat dulu. Mereka berani. Kenapa tidak berani? Tempat ini jauh dari mana-mana. Bahkan dimakan pun tidak ada yang akan tahu. Theodore menggertakkan giginya. Mereka mau makan aku. Ras ular laut memang tidak punya akhlak. Tidak heran orang-orang dataran timur tidak mau tinggal di tepi laut. Pasti karena takut dengan mereka. Ketiga orang itu sambil mengobrol mulai menyalakan api unggun di tepi pantai. Setelah 2 hari 2 malam, akhirnya mereka bisa makan satu kali dengan makanan yang dimasak. Meski tidak ada garam, sudah cukup membuat siapapun yang melihatnya mau menangis. Setelah makan, ketiganya mulai berdiskusi bagaimana cara kembali ke benua barat. Nona Su Wei, kamu waktu itu pergi ke benua barat dengan cara apa? Hall sangat penasaran bagaimana Su Wei dan pengawalnya bisa menyeberangi samudra itu. Di tengah samudra ada seekor naga laut raksasa yang mengisap seluruh elemen sihir di sekitarnya dan menjadikan kawasan itu zona terlarang sihir. Di malam hari dia melepaskan kabut yang membuat siapapun yang mendekat tersesat tanpa arah di dalam kabut itu. Dalam kondisi seperti itu, menyeberangi samudra ini sungguh-sungguh hampir tidak mungkin. Mereka bisa sampai di sini saja sudah harus bersyukur kepada Dewi Keberuntungan. Tapi Dewi Keberuntungan tidak mungkin selalu berpihak kepada mereka. Perjalanan berikutnya belum tentu seberuntung ini. Dulu aku. Su Wei berpura-pura mengenang sebentar. Terbang, seekor burung suci yang mengantarkan kami. Burung suci. Apakah itu makhluk mitologi seperti Griffin juga? Bukan, burung itu bernama Bantail Oranye. Sekali terbang bisa menempuh lebih dari 10.000 kilometer tanpa berhenti. Theodore sangat kagum. Luar biasa, sekali terbang 10.000 kilometer. Itu jauh lebih cepat dari naga laut. Makhluk itu 1000 tahun baru menempuh 20.000 kilometer. Nona Su Wei, bisakah kamu meminta burung suci itu mengantarkan kita sekali lagi? Su Wei menggelengkan kepala. Aku pun hanya bisa bertemu dengannya karena keberuntungan. Maaf. Bantail Oranye itu adalah burung dari bintang asalnya, bukan makhluk dari bintang Galanstar ini. Dari mana dia bisa memanggilnya lagi? Melihat Theodore dan Hall memasang muka murung, Su Wei tiba-tiba mendapat sebuah ide. Bagaimana kalau kita tanya kepada ras ular laut? Bagaimana cara mereka bisa sampai ke dataran timur ini? Ternyata gadis yang jelas-jelas baru pertama kali menginjakkan kaki di dataran timur ini, bahkan baru saja bermalam di hidung naga laut, justru dikenali oleh anggota ras ular laut yang tinggal di sana sebagai manusia asli dataran timur. Dan baru saja Su Wei mengusulkan untuk menanyai ras ular laut itu, Theodore langsung menyatakan penolakan yang sangat keras. Mau pergi ke sana kalian saja. Aku tidak mau. Ras ular laut gigitannya menyakitkan sekali. Satu kepala itu berapa mulut? Tidak terbayang. Hall mengaduk-aduk bara api lalu bangkit berdiri. Tidak perlu kamu yang pergi. Aku yang pergi tanya. Setelah berkata demikian dia mengambil tongkat sihirnya dan perlahan masuk ke dalam air. Su Wei memandang permukaan laut dengan sedikit khawatir. Bagaimana kalau Hall ditangkap mereka dan tidak bisa kembali? Sudah tenang saja, raklik itu isinya penuh akal. Ras ular laut pasti tidak bisa mengalahkan dia. Lebih dari 1 jam kemudian, akhirnya ada gerakan di permukaan laut. Sebuah kepala berambut pirang keemasan muncul dari dalam air, berbalik berenang ke arah mereka. Theodore nyengir lebar. Secepat itu sudah kembali. Hall, kamu berhasil menanyainya. Lalu dari belakang kepala Hall, menyembul sebuah kepala lain yang rambutnya dipenuhi ular-ular yang bergerak-gerak aktif. Wajah Theodore langsung seperti orang yang menelan lalat. Dia mundur buru-buru ke belakang Su Wei.
Kenapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Hall, kamu gila. Kenapa kamu membawanya naik ke sini? Kamu tidak berpikir soal keselamatanku yang lain saja. Bagaimana kalau dia menggigit Su Wei sampai mati? Su Wei dalam hati memutar matanya. Tolong jangan jadikan aku alasan. Terima kasih. Perkenalkan, ini adalah anggota ras ular laut, Hesea Gorgon. Dan ini temanku Su Wei, serta yang di belakang itu Theodore. Kalian sudah bertemu pagi tadi. Hesea mendengar perkenalan itu, dan sepasang matanya berkilat gelap. Su Wei, kamu orang dari dataran timur. Su Wei melirik Hall dengan tatapan bertanya. Hall langsung menjelaskan. Aku tidak pernah memberitahunya. Memang dia yang tidak bilang. Aku yang melihatnya sendiri. Di tubuhmu ada aroma pohon kehidupan yang sudah mengering. Pohon kehidupan adalah pohon suci yang konon diberikan oleh Dewi Kehidupan kepada ras peri. Su Wei tidak tahu seperti apa aroma pohon kehidupan yang sudah mengering itu. Tapi tidak ada salahnya dia berimprovisasi. Dia menampilkan ekspresi yang seperti baru mengerti. Pohon kehidupan yang sudah mengering. Kamu pernah melihat orang dari daratan kami sebelumnya? Belum pernah. Tidak pernah ada manusia yang muncul di lautan ini. Kami pun tidak pernah naik ke darat. Tapi aku pernah melihat pohon kehidupan itu. 1000 tahun yang lalu, seorang peri memberikan satu cabang pohon kehidupan kepada pemimpin klan kami. Su Wei dengan lembut tersenyum dan menyambung kalimatnya. Syukurlah masih ada Dewi Kehidupan yang melindungi. Kami tidak sampai musnah. Hesea menatapnya dengan ekspresi aneh. Dewi Kehidupan bukankah sudah gugur? Dewi Kehidupan sudah gugur. Kapan? Theodore yang selama ini hanya menjadi penghias udara tiba-tiba menyela dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Di kuil benua barat masih ada patung Dewi Kehidupan. Bagaimana mungkin sudah gugur? Hesea mengabaikan Theodore dan memandang Su Wei serta Hall. Kalian tidak tahu. Hall menggelengkan kepala. Belum pernah mendengar kabar seperti itu. Su Wei mengerutkan dahi. Aku pun tidak pernah mendengarnya. Kami adalah pengikut Dewi Kehidupan. Kalau dia gugur, tidak mungkin kami tidak tahu. Kalau begitu aku memang tidak begitu yakin. Yang aku ketahui adalah bahwa 2000 tahun lalu perang para dewa menghantam Dewi Kehidupan dengan sangat parah. Kekuasaannya dicuri oleh beberapa dewa lainnya. Bahkan keilahiannya pun berserakan ke seluruh penjuru dunia. Su Wei mengerutkan dahi lebih dalam. Hesea melanjutkan. Kamu pernah melihat ranah Dewa-Dewi Kehidupan. Setelah pohon kehidupan mengering, Dewi Kehidupan tidak pernah lagi berkomunikasi dengan pengikutnya. Tidak ada ranah dewa, tidak ada berkat, bahkan para utusan dewanya pun kehilangan tanda kepengutusan mereka. Kalau dia tidak gugur, kemana dia pergi? Su Wei terdiam sesaat. Tiba-tiba dalam sekejap kilat dia teringat sesuatu. Kalau Dewi Kehidupan benar-benar sudah gugur, apakah pihak gereja tahu? Saat ksatria suci mengenalinya sebagai keturunan malaikat gaib, sang ksatria tidak menunjukkan keanehan apapun. Tidak bisa, ada yang berbeda. Dia mengirimi dirinya daun salam. Waktu itu Su Wei mengira daun salam melambangkan kehormatan. Kepala sekolah Morrison menganggapnya melambangkan cinta. Mungkin keduanya sama-sama keliru. Dalam mitologi Yunani, daun salam adalah hiasan milik Dewa Apollo. Dewa matahari di dunia ini sepertinya menggunakan pengaturan yang sama. Yang dilambangkan daun salam adalah mahkota milik Dewa Matahari, yaitu Dewa Matahari itu sendiri. Ksatria suci mengirimi dirinya daun salam, apakah artinya dia ingin Su Wei tunduk kepada Dewa Matahari? Su Wei menghembuskan napas panjang. Mungkin Dewi Kehidupan memang benar-benar sudah gugur. Kalau tidak, Ratu Isis sebagai keturunan Dewi Kehidupan mengapa bisa begitu mudah ditipu orang, dan sejak saat itu lenyap tanpa kabar. Su Wei menyerah untuk memikirkan hal sekompleks ini. Apa hubungannya gugurnya Dewi Kehidupan dengan dirinya? Yang ingin dia tahu sekarang hanyalah bagaimana cara kembali ke benua barat. Dia menatap Hall. Hall, kamu sudah menanyai Hesea? Sudah.
Hesea bilang mereka datang ke sini melalui palung laut sedalam 10.000 meter. Palung laut 10.000 meter. Hanya mendengarnya saja gigi Su Wei sudah gemeletup ngeri. Manusia yang masuk ke dalam kedalaman seperti itu akan langsung dihancurkan oleh tekanan air yang dahsyat hingga menjadi daging cincang. Kalau kalian ingin melaluinya, aku bisa menunjukkan jalan. Tapi aku tetap ingin mengingatkan. Tempat itu sangat berbahaya. Kalian belum tentu bisa keluar hidup-hidup. Saat leluhur kami menyeberangi palung itu dahulu, separuh dari mereka tewas di dalam. Hesea menggenggam lengan Hall. Kalian adalah teman Hall. Kalau kalian mati, Hall pasti akan sangat bersedih. Su Wei matanya langsung terbelalak. Pandangannya jatuh pada tangan Hesea yang menggenggam lengan Hall. Kalian. Di wajah Hall yang bersih dan jujur itu mereka sebuah senyuman yang cerah. Aku sudah menerima lamaran Hesea. Otak Su Wei langsung berhenti bekerja. Dia sama sekali tidak menyangka kisah ini akan berkembang ke arah seperti ini. Hall. Theodore berteriak marah. Bagaimana bisa kamu? Bagaimana bisa kamu bersama dia? Hesea menggenggam lebih erat lengan Hall, matanya menatap Theodore dengan penuh bahaya. Hall adalah tunanganku. Kalau kamu berani menyukainya, aku akan membunuhmu. Theodore melompat hampir seperti orang yang kena petir. Aku menyukainya. Kamu tidak waras ya. Aku ini laki-laki. Mana mungkin aku menyukainya dalam kondisi waras. Makhluk tidak punya otak. Pemimpin kami pernah bilang bahwa raksasa paling suka berpura-pura jadi laki-laki untuk menipu wanita dari ras lain yang tidak berdosa. Aku berpura-pura laki-laki. Aku memang asli laki-laki. Kamu ini kalau ngomong dipikir dulu pakai otak. Ras ular laut itu memang tidak ada benarnya. Semua penipu. Hesea menjulurkan lidah merahnya dan menatap Theodore dengan tatapan yang sangat mengancam. Raksasa jelek. Kalau kamu berani bicara satu kata lagi, aku makan kamu. Siapa yang takut? Mau makan aku? Justru lucu sekali. Raksasa bisa telan kamu bulat-bulat dalam satu gigitan. 5 kepala sekaligus juga tidak akan dimuntahkan. Makhluk buruk rupa. Coba saja kalau berani. Hatimu busuk. Kamu kira aku takut? Su Wei dengan satu tangan menutup mulut Theodore dengan paksa. Sudah. Apakah kamu ingin kembali ke benua barat atau tidak? Hall menahan Hesea. Jangan marah sayang. Lihat kulitmu yang sudah kering karena terlalu lama di atas. Ayo, biar aku temani kamu kembali berendam. Hall tepat waktu mengantar Hesea kembali ke dalam laut, dan berhasil mencegah sebuah insiden berdarah. Theodore mencungkil lepas tangan Su Wei dari mulutnya. Kenapa kamu menghentikan aku? Hall sudah dibawa pergi oleh siluman itu. Kamu mau apa memangnya? Kalimat ini terdengar persis seperti keluhan wanita pencemburu yang ditinggal pergi pasangannya. Su Wei menampilkan ekspresi yang aneh. Theodore, jangan-jangan kamu benar-benar menyukai Hall. Theodore hampir memuntahkan isi perutnya. Aku ada masalah apa sampai harus menyukainya? Su Wei, otak kamu juga sudah rusak. Yang aku suka itu Rola. Su Wei mengangkat sebelah alis dengan nada penuh makna. Oh, jadi yang kamu suka ternyata Rola. Apakah Rola tahu kamu menyukainya? Wajah Theodore langsung merah kehitaman. Belum tahu. Su Wei semakin lama menatapnya semakin merasa aneh. Seekor gurita yang jatuh cinta pada seekor kucing siluman. Dia tidak takut Rola langsung ngiler melihat wujud aslinya. Tapi memang tentakel gurita bisa tumbuh lagi kalau putus. Mungkin dia tidak keberatan digigit Rola 1-2 kali. Hingga menjelang sore Hall baru muncul dari dalam laut. Theodore melihat Hall langsung memutar mata ke langit. Ada ia yang tahu jalan pulang. Hall menahan senyum sambil mengusap air laut di wajahnya dan duduk di samping mereka. Su Wei menyorongkan selembar handuk kering kepadanya. Kamu benar-benar menyukai Hesea. Hall, kamu tidak perlu memaksakan diri demi kami. Hall tidak menjawab soal suka atau tidak suka. Di lautan ini hanya ada satu jenis makhluk cerdas, yaitu ras ular laut. Jumlah mereka sangat sedikit.
Selama 1.000 tahun ini mereka terus melakukan perkawinan antar kerabat dekat sehingga semakin sulit untuk berkembang biak. Hesea baru saja menginjak usia dewasa tahun ini. Lelaki lajang di ras ular laut tidak banyak. Ibunya memaksanya menikahi kakak kandungnya sendiri. Karena dia tidak mau, dia melarikan diri ke perairan dangkal untuk bersembunyi. Dia bilang asal aku bersedia menikahi dia dan memberinya seorang anak, dia akan membantu kita kembali ke benua barat. Theodor langsung mengepalkan tangannya. Keterlaluan, dia berani memaksamu melakukan hal seperti itu. Su Wei memasang tampang datar. Itu memang keterlaluan, tapi bukan itu poin pentingnya. Lalu apa poin pentingnya? Poin pentingnya adalah dia ingin berdagang dengan kita. Tapi kita tidak bisa mengorbankan kebebasan Hall. Aku tidak keberatan. Asalkan kita bisa kembali. Masalahnya meski kamu bersedia menikahinya pun, kita tetap tidak bisa kembali secepatnya. Belum lagi soal apakah kita bertiga bisa melewati palung laut sedalam 10.000 meter. Bahkan seandainya kamu sudah menikahi Hesea, kapan dia bisa melahirkan anaknya? Dan setelah anak itu lahir, apakah kamu bisa begitu saja pergi meninggalkan mereka? Ras ular laut sudah sangat sulit berkembang biak. Mereka pasti sangat ingin menjalin perkawinan dengan pihak luar. Lalu kenapa mereka tidak keluar dari lautan ini sendiri? Itu artinya mereka memang sudah tidak bisa keluar. Dalam situasi seperti ini, kalau ras ular laut mengetahui keberadaan kita bertiga, menurutmu apa yang akan mereka lakukan? Hall berkata dengan nada rendah. Mereka akan menangkap kita, dan memaksa kita untuk kawin paksa dengan mereka. Bukan kawin paksa, tapi menjadikan kita mesin produksi keturunan mereka. Theodor langsung membelalakkan mata dengan ekspresi ketakutan. Lalu kita harus bagaimana? Su Wei menggosok-gosok pelipisnya yang berdenyut. Kalau tidak ada pilihan lain, kita hanya bisa kembali dengan cara yang sama seperti waktu kita datang. Sebenarnya berenang balik juga tidak akan terlalu lama. Perjalanan kemari saja hanya memakan waktu 4-5 hari. Tidak sama, waktu datang kita searah arus. Ditambah lagi ada tumpangan naga laut. Kalau berenang kembali mungkin kita akan kehilangan arah. Belum lagi zona terlarang sihir dan zona kabut yang sama-sama berbahaya. Cara terbaik yang bisa Su Wei pikirkan adalah terbang kembali. Tapi dia tidak sanggup. Tidak bisa terbang terlalu lama karena tubuhnya terlalu lemah. Dan tanpa sihir dia bahkan tidak bisa memasuki dunia batin untuk meramal. Jalan satu-satunya adalah menunggu Hesea. Setidaknya gadis itu tahu cara melewati zona terlarang sihir ini. Su Wei berkata kepada Hall. Tolong bantu aku bicara dengan Hesea. Katakan bahwa aku ingin menawarkan pertukaran. Pertukaran apa? Dia mau bantuan dari luar untuk berkembang biak. Itu berarti mereka memerlukan makhluk cerdas dari ras lain. Asalkan Hesea mau memandu kita kembali ke benua barat dengan selamat, aku berjanji akan mencarikan dia seseorang yang bersedia. Kamu bisa melakukan itu. Su Wei mengangkat sebelah sudut bibirnya. Tidak bisa, tapi aku bisa menjanjikannya. Asalkan kita bisa kembali ke benua barat dulu. Soal mencarikan pasangan untuknya, itu bisa dipikirkan kemudian. Setidaknya Hesea akan mendapat harapan, dan kita mendapat jalan keluar.